Sobat Ocha Film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya, Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Subservience. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Nick sedang membawa kedua anaknya. Yang bayi bernama Max dan yang cantik mungil bernama Isla. Max sedang pergi ke pameran robot mirip manusia. Tujuan Nick membeli robot karena alasan kesehatan istrinya. Pagi harinya, Nick dan Maggie masih menikmati kebersamaan mereka. Namun nuansa romantis yang menyelimuti kedua insan berakhir dengan kesedihan. Penyebabnya tak lain sakit jantung yang didera oleh Maggie. Akibatnya, Maggie harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu sampai donor jantungnya tiba. Be late for work. You prude. Maggie? What's wrong, Maggie? Begitulah asal muasal mengapa Nick membawa dua buah hatinya pergi ke pameran robot. Setibanya di lokasi, Nick langsung mendapat tawaran dari penyelenggara pameran AI, yaitu robot tercanggih yang menyamai manusia. Selagi Nick fokus mendengarkan omongan panitia, Isla malah keluyuran dan tatkala Nick menyadari si mungil tak ada di dekatnya, doi pun auto panik. Dibantu panitia, Nick mencari putrinya. Tak lama seorang wanita cantik bernama Alice membawa Isla ke hadapan Nick. Melihat Isla baik-baik saja, Nick merasa lega, namun Nick sempat kaget mendengar lelucon oven milik Alice. Ternyata, Alice merupakan AI tercanggih yang juga dijual di pameran. Our brand new Aeon series AI on the planet, and these are dealing with children. Kebetulan Islamat menginginkan Alice menyebabkan Nick bersedia untuk membelinya. Pagi hari, Nick tanpa Maggie amat kacau balau. Dia selain menyuapi Max, Nick juga harus membantu Isla menyeduh susu buat sereal putrinya. Tak lama, Alice si AI datang, siap membantu pekerjaan rumah tangga Nick. Di situ Nick melihat Isla segera berganti seragam, namun Isla ingin main bersama Alice, tentu saja tak diizinkan oleh Nick karena Isla mau berangkat ke sekolah. Selagi Isla berbenah, Alice mengingatkan Nick dia bukan tamu tapi robot pekerja. Bila perlu, Alice dapat mengantar Isla ke sekolah. Sayangnya Nick tak mengizinkan dan menyuruh Alice fokus merapikan rumahnya. Lantas Alice segera melaksanakan mandat. Berhubung belum punya nama panggilan, Isla memberi si robot cantik nama Alice yang diambil dari dongeng Disney. Setelah itu, Alice memperhatikan Nick dan kawan-kawan yang meninggalkan rumah. Selagi penghuninya tak ada, Alice merapikan rumah yang kacau balau. Sehingga tatkala Nick and the gang pulang, rumah sudah bersih dan tertata. Isla saja senang menyaksikan betapa rapi kamarnya. Setelah itu, Nick sekeluarga makan malam menu buatan Alice. Sayangnya rasa sajian tak seenak buatan Maggie. Mendengar ucapan Isla, Alice berjanji akan memperbaiki cita rasanya. Berhubung Nick kerepotan mengurusi Max yang menangis, Alice pun menawarkan bantuan. Namun Nick tak mengizinkan Alice untuk menangani Max. Tepat di larut malam, Isla yang kelaparan hendak mengambil cemilan di lemari. Sayangnya posisi toples terlalu tinggi membuat Isla nyaris jatuh. Untungnya ada Alice yang menangkap, tapi Alice jadi terluka akibat terkena serpihan kaca. Kemudian Nick mendatangi Alice yang sedang mengobati lukanya, lalu Nick meminjamkan pakaian istrinya kepada Alice. Karena sempat melihat luka Alice, Nick menanyakan kondisinya, dan yang mengejutkannya setelah sejenak ditutupi perban, cedera Alice pun menghilang. Esoknya, Nick sekeluarga mengunjungi Maggie. Usai beramah tamah dengan ibunya, Isla diminta Nick bermain bersama Max dan Alice. Selagi anak-anak tak ada, Nick bermanja-manja dengan istrinya. Di situ Maggie berkata dia kira Nick akan membeli AI berbegaya Inggris kuno. Mendengar hal itu, Nick menjelaskan bahwa Alice adalah pilihan putrinya Maggie sendiri. Esoknya di tempat konstruksi, Nick dan kawan-kawan terkejut kedatangan Louis bersama tim promosi AI. Dari situ Nick kesal pada Louis, sehingga mempertanyakan tindakan Louis yang berniat menggantikan manusia dengan AI. Lantas Louis berkata, dia tak berdaya melawan kebijakan perusahaan, apalagi pekerjaan mereka sudah banyak tertinggal, berdampak pada kerugian perusahaan. Makanya Louis diperintahkan untuk mengganti semua pekerja manusia. Tapi Nick tetap akan dipekerjakan sebagai mandor, sebab gimana pun perusahaan memerlukan manusia buat mengawasi robot pekerja. Walau Nick marah, Louis tak bisa berkata apa-apa, kemudian Nick pun memilih mengundurkan diri. Namun Louis mengingatkan Nick, si doi punya keluarga, apalagi sekarang Maggie lagi dirawat di rumah sakit butuh biaya besar, dan alhasil Nick pun menerima keputusan Louis. Sepulang kerja, Nick berkumpul bersama anak-anaknya. Dari kejauhan Alice tengah memperhatikan Nick.
Setelah itu, Nick memperbaiki mobil sambil mendengar lantunan lagu. Ketika menyadari keberadaan Alice di sana, Nick pun menyudahi pekerjaannya. Ternyata Alice mau tahu alasan Nick tak berselera makan. Setelah memahami permasalahan Nick, Alice mengingatkan manfaat dari pekerja robot. Karena banyak keuntungannya, itulah alasan Nick membeli Alice untuk mempekerjakan manusia. Apalagi, berpegawaikan AI lebih efisien, tak merasa lelah dan juga bekerja sesuai dengan instruksi. Alhasil, Nick terdiam mendengar omongan Alice, lalu Alice pun menemani Isla yang menggosok gigi. Di situ Isla penasaran perlukah robot membersihkan mulut mereka. Lantas Alice memperlihatkan kalau AI sudah dilengkapi antibakteri, makanya mulut para robot selalu higienis. Usai mengurusi Isla, Alice pun mendatangi Nick yang tengah menonton film Casablanca. Ternyata Alice juga mengetahui isi cerita film Casablanca, di mana tentang perasaan seorang wanita terhadap pria yang dicintainya. Lantas Nick mengomentari Alice, yang namanya film tak hanya diketahui isinya tapi juga dirasakan dengan hati. Sehingga Nick pun memerintahkan Alice untuk menghapus ingatannya tentang film Casablanca. Atas arahan dari Alice, Nick memencet tombol yang ada di belakang leher si AI selama 7 detik. Setelah itu, Alice pun kembali menonton ulang film Casablanca. Selagi Alice berkonsentrasi melihat layar TV, Nicknya malah tidur dan tak lama dering ponsel Nick berbunyi. Dari obrolan itu, Nick mengetahui Maggie akan dioperasi sebab donor jantung sudah ada. Sontak saja Nick bergembira dan esoknya Nick sekeluarga pun mengunjungi rumah sakit. Karena Maggie ingin bicara empat mata dengan Alice, Nick pun membawa anak-anaknya pergi. Di situ Alice diminta oleh Maggie untuk menjaga Nick. Caranya Alice tak boleh membiarkan Nick mabuk, apalagi doi suka minum jika ada masalah. Makanya tugas Alice membuang semua alkohol yang disembunyikan Nick di garasi. Tapi Alice tak bisa bekerja di luar perintah Nick si pengguna utama. Namun Maggie yakin Alice bisa karena melindungi Nick terkadang harus melakukan hal yang tak disukai doi. Selama Maggie dioperasi, Nick menunggu dengan cemas. Tak lama dokter yang bertanggung jawab atas operasi jantung Maggie malah keluar dari ruangan. Sehingga Nick auto panik. Ternyata donor jantungnya tak bisa dikirim karena badai. Sehingga si jantung dialihkan buat orang lain dan gagalnya operasi pun membuat Maggie dan Nick terpukul. Maggie yang berduka mengaku ingin sendirian, makanya Maggie meminta Nick fokus pada Isla. Untuk meringankan beban pikirannya, Nick memperbaiki mobilnya. Sayangnya problema di hati tak kunjung hilang, membayangkan anak-anaknya dan dia tanpa Maggie membuat Nick kesal. Lantas Alice menghentikan Nick yang ingin memecahkan botol whisky karena belingnya amat berbahaya. Di situ Nick kaget merasakan denyut nadi dan jantung Alice. Lantas Alice menjelaskan jantung buatan tak seribet milik manusia. Karena situasi mendukung dan Nick yang lagi stres, dia terbawa oleh perhatian Alice. Di situ Alice meyakini detak jantung Nick mengarah kepada adrenalinnya, membuat si AI cantik bereaksi. Namun Nick tak mengizinkan, akan tetapi Nick yang mabuk tak mampu melepaskan belenggu akan pesona yang tak diberikan Maggie. What are you doing? Suffering is not productive, Nick. Pulse is rising. I can feel your response. I can help you. Maksud hati Nick jogging di tengah malam ingin melupakan fenomena romansa antara dia dan Alice. Justru sebaliknya, buayan asmara terus membayangi Nick. Esok paginya, Nick melakukan pekerjaannya dengan mengawasi para robot pekerja. Setelah itu Nick mengunjungi istrinya di rumah sakit. Karena tak kunjung mendapatkan donor jantung, Maggie merasa dirinya nggak punya harapan lagi. Makanya, Maggie memberitahu Nick tentang cara mengurus anak-anak mereka. Sontak saja Nick merasa kesal, meminta Maggie tak boleh bercanda. Dan sepulangnya dari rumah sakit, Nick tak langsung balik ke rumah. Tapi Nick minum-minum bersama mantan rekan kerjanya. Kebencian Monty pada robot yang membuat dia dipecat hendak dialihkan kepada robot waiters. Lantas Nick pun menghentikan kejahilan Monty. Keluar dari bar, Monty dan kawan-kawan pun mengajak Nick ke lokasi konstruksi. Sontak saja Nick panik, takut para sohib berbuat macam-macam. Benar saja kecurigaan Nick, bukan mengambil barang tertinggal, tapi Monty merusak robot pekerja. Gara-gara itu Nick jadi stres berat, takut dia juga kehilangan pekerjaan, dan setibanya di rumah Nick langsung mandi. Namun begitu selesai mandi, Nick dikagetkan sama kehadiran Alice di kamarnya. Parahnya Alice yang sibuk menganalisis stres Nick, di sanalah digunakan ke arah yang tidak baik. The way you hold on to your pain. I can't do this to Maggie. You don't have to feel this way. Let me do this for you. Paginya, Nick mengingatkan Alice untuk berhenti menggodanya sebab Nick sudah punya Maggie dan amat mencintai istrinya. Dan Nick tak mau berdebat tentang skema penghilang stres yang Alice bicarakan.
Lalu Nick mengantar Isla ke sekolah. Setelah itu Nick mampir ke tempat konstruksi melihat Lois bersama pihak berwenang. Di situ Lois mengancam jika Nick berkaitan dengan hancurnya robot pekerja, maka doi akan menanggung akibatnya. Berhubung Nick mendapat panggilan dari rumah sakit, dia pun segera meluncur ke sana. Ternyata donor jantung Maggie telah ditemukan. Kini Maggie tengah menjalani operasi pemasangan jantung. Kagetnya yang mengoperasi Maggie tak hanya manusia tapi robot juga. Selesai operasi, Maggie masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Di situ dengan setia Nick menemani Maggie. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya Maggie boleh pulang ke rumah. Kehadiran Maggie di hunian membuat Nick dan kawan-kawan bahagia. Apalagi masakan Maggie yang paling buat Nick dan Isla juga kangen. Sebab Alice tak mampu menandingi masakan Maggie. Tatkala Alice menanyakan resepnya, Maggie enggan berbagi. Karena tak nafsu makan, Maggie pun memilih beristirahat di kamar. Esoknya Maggie mendengar teriakan membuatnya secepat kilat turun ke bawah. Sialnya, penyangga tangga roboh, akibatnya Maggie jadi terjatuh. Dan sepulang kerja, Nick melihat kondisi Max, namun begitu tahu keadaan Maggie, dia segera menemui istrinya. Setelah tahu Maggie hanya syok, Nick merasa lega. Lalu Nick meminta Maggie berpakaian hangat, soalnya dia ingin mengajak istrinya keluar. Begitu menyaksikan banyaknya lilin dan hiasan yang amat indah, Maggie pun auto sumringah. Ternyata Alice yang membuat nuansa rumah jadi romantis. Menyaksikan kemesraan suami istri membuat rasa cemburu mendera Alice. Dari makan malam romantis, keakraban Maggie dan Nick lanjut ke kencan yang lebih intens. Namun, gelora asmara kedua insan terhenti dikala Alice datang dan mengaku Isla bermimpi buruk. Padahal Alice cemburu, makanya dia bersiasat membuat kemesraan pasutri berakhir. Selagi Maggie menemani putrinya, Nick membersihkan meja makan. Tak lama mampirlah Monty mengajak Nick minum. Di situ Nick belum tahu alasan Monty datang bukan untuk bersilaturahmi, melainkan mau memberi Nick pelajaran keras karena Nick diduga yang mengadukan Monty kepada Lois. Makanya Monty lagi dalam gugatan persidangan, bahkan Monty ditinggal pergi oleh istrinya. Sontak saja Nick marah atas tudingan itu. Perasaan Nick tak pernah mengatakan perihal penyerangan robot pekerja yang dilakukan oleh Monty. Namun Monty tak percaya, malah ingin menabok Nick menggunakan botol whisky. Untungnya ada Alice yang menyelamatkan Nick. Walau tak bisa melukai Nick, si Monty mengancam doi harus bisa membujuk Lois mencabut gugatannya. Jika tidak, Monty akan menyeret Nick bersamanya. Setelah itu Nick memarahi Alice yang melukai manusia. Namun bagi Alice pencegahan mesti dilakukan, jika tidak Nick yang akan celaka. Setidaknya anak-anak memiliki Nick di sisi mereka. Sontak saja Nick tak terimakan perkataan Alice sebab Maggie adalah orang tua Isla dan Max juga. Seenak udelnya, Alice mengatakan hidup Maggie tak lama lagi. Tapi Nick tak perlu cemas, ada Alice yang siap mendampinginya. Dan mendengar omongan ngaco Alice, Nick menegaskan si AI cantik tak akan bisa menggantikan posisi Maggie. Gilanya, dikala Nick mengatakan si robot tak punya bekas luka, Alice ingin memberikan goresan di tubuhnya. Menurut Nick, si Alice sudah sangat gila. Sementara Monty memohon istrinya tak menceraikannya, namun Krista mengabaikan permohonan Monty. Berhubung ada yang mengunjungi, Monty segera membuka pintunya. Tak taunya yang datang adalah Alice, dan terjadilah percakapan yang membuat Alice merasa si Monty berbahaya. Apalagi, Monty tak hanya mau menghancurkan kehidupan Nick, tapi juga ingin menyingkirkan Alice dari bayang-bayang pujaan hatinya. Sehingga Alice menghajar Monty habis-habisan. Dikala ingin menembak mati, Alice dihalangi oleh robot pembantu Monty. Meskipun si robot sering Monty lukai, tentu saja dia mengutamakan keselamatan tuannya. Sayangnya, si robot dibantai bersama dengan Monty. That makes two of us. Esok paginya, Nicky yang lagi merokok di mobilnya disamperi oleh Lois. Lantas Nick berusaha membujuk Lois untuk mencabut tuntutan terhadap Monty. Nick beralasan Monty datang ke rumahnya dengan kondisi mental dan kesehatan yang tak stabil. Sontak saja, Lois kaget dikiranya Nick tahu kalau Monty sudah meninggoy. Mengetahui Monty koit, Nick kaget. Menjelang malam, Maggie berendam di bak mandi. Kagetnya Maggie, Alice masuk begitu saja ke kamar mandinya. Usai menyerahkan buku yang jatuh kepada Maggie, Alice berjaga. Bahkan Alice beralasan takut Maggie tenggelam di bak. Apalagi Nick pasti kesal kalau pujaannya kenapa-kenapa, dan mendengar itu Maggie tak lagi protes. Namun begitu Alice menyinggung Max dan Maggie beban bagi Nick, ibunya Isla pun mengamuk. Dari semua omongan Alice yang paling membuat Maggie marah tatkala mengetahui perselingkuhan Nick dan si AI. I can see that I've upset you. Let's have this conversation a different time. Sehingga ketika Nick pulang, Maggie langsung menginterogasi suaminya. Dikala keduanya masih saja bercekcok, Alice mengambil kesempatan buat menenggelamkan Max yang dianggapnya beban Nick. Stop making excuses.
little burden. Untungnya, aksi gila Alice ketangkap basah oleh Isla sehingga suami istri yang lagi berseteru segera mengambil tindakan. Karena Nick tak kunjung menjebol pintu, Maggie masuk ke kamar melalui jendela. Setelah berhasil mengeluarkan Meg dari kamar mandi, giliran Maggie yang diserang Alice. Untungnya, Nick berhasil membobol pintu sehingga secepat kilat Nick memukul Alice. Akibat dari hantaman Nick, Alice mengalami luka di wajahnya. Setelah itu duel pun masih berlanjut, serangan Nick bisa dipatahkan oleh Alice. Tapi Alice yang kesetrum pun hilang keseimbangan, menyebabkan dia tumbang, dan berkat itu Nick sekeluarga jadi aman. Lalu ambulans dan petugas menyambangi kediaman Nick. Di situ Nick ditanyai oleh petugas mengenai kerusakan Alice hingga si AI melakukan penyergapan. Namun Nick yang ingin berbincang dengan Maggie menunda obrolan seputar Alice. Di situ Nick minta ikut ke rumah sakit, tapi Maggie masih kesal mengingat hubungan terlarang Nick dengan Alice. Makanya Maggie ingin Nick memberinya ruang buat memikirkan kembali hubungan mereka. Sontak saja Nick kalut mendengar keputusan Maggie. Terlepas dari keretakan hubungan mereka, Maggie berjanji sesampainya di rumah sakit dia akan mengabari Nick. Lantas Nick cuma bisa melihat istrinya dan anaknya pergi, sementara engineer tengah memeriksa kondisi Alice. Di situ teknik Jimmy merasa ada yang aneh pada Alice, soalnya dalam kondisi otak komputernya diambil ada tanda pergerakan walau cuma sesaat. Begitu melihat isi otak Alice, teknisi Mario auto terkejut sebab sesuka hati Alice menghapus dan menginstal dengan sendirinya. Parahnya, otak komputer Alice bisa mengambil alih sistem di kantor sehingga Jimmy segera mencabut aliran listriknya. Horornya, robot lain yang dikontrol Alice membunuh kedua teknisi, sementara Nick yang galau memilih minum di bar karena robot yang melayani, selera minum Nick pun menghilang. Tak lama, Alice mendatangi Nick menyebabkan doi terkejut. Shocknya Nick, Alice juga yang membunuh Monty. Apalagi Alice ingin menghapus Maggie dan kawan-kawan dari kehidupan Nick. Di situ Nick melarang Alice melukai keluarganya. Namun sayang, Alice sudah mengirim utusannya ke rumah sakit dan mengetahui hal itu, Nick ingin meninggalkan bar tapi dicegat oleh Alice. Karena tak bisa melepaskan cengkeraman Alice, Nick pakai siasat seolah-olah Nick lagi bicara dari hati ke hati. Begitu ada kesempatan, Nick segera mencabut baterai Alice. Berkat itu Alice pingsan, membuat Nick bisa kabur. Sementara di rumah sakit, Maggie merasa ada yang mengintainya. Tatkala Maggie memeriksa situasi, Isla terbangun dari tidurnya, lalu Isla pun menyusul ibunya. Kemudian Maggie tepat waktu menyembunyikan Isla dari Alice versi lain. Sebab robot itu sekarang otak komputernya dikendalikan oleh Alice. Alice 2 mencari di mana Max dirawat. Aksinya yang membuka komputer administrasi tanpa izin mendapat teguran dari seorang dokter. Alhasil, dokter tersebut celaka di tangan Alice 2. Selagi Alice 2 fokus pada komputer, Maggie membawa Isla perlahan-lahan menjauhi Alice 2. Sialnya, Maggie terkena pecahan kaca. Sesudah berada di kamar, Maggie pun segera menggendong bayinya, lalu mereka bersembunyi di balik gorden. Berhubung Maggie meninggalkan jejak darah, Alice 2 dengan mudah mengetahui persembunyian istri Nick. Setelah ketahuan, Isla pun menyemprotkan cairan pemadam kebakaran, kemudian ibu dan anak itu kabur. Lalu Maggie, sekeluarga pun menaiki ambulans, sialnya mobil tak bisa dikendarai tanpa ID card. Gara-gara itu, nyawa Maggie dalam bahaya, lantas Alice 2 juga mengincar jantung Maggie. Berharap dengan jantung tersebut, Nick bisa jatuh cinta pada Alice 2. Untungnya Nick tiba tepat waktu, segera menabrak Alice 2. Namun gara-gara insiden itu, Nick terluka sangat parah membuat Maggie bersedih. Sialnya, Alice 2 masih hidup, makanya nyawa Maggie kembali terancam. Tak lama Nick siuman, dia segera mengajar Alice 2. Ditambah serangan Maggie, Alice 2 berhasil di-KO-kan. Kemudian Nick dirawat di rumah sakit sebab mengalami cedera cukup parah. Tak lama keluarganya datang mengunjungi Nick. Di situ Maggie dan Nick kembali berdamai dan balik menjadi suami istri harmonis. Hanya kebahagiaan yang menyelimuti Nick sekeluarga. Di sisi lain, detektif pergi ke TKP memeriksa mayat Jimmy dan Maria. Setelah komputer dinyalakan, si detektif terkejut mendapati kehebatan otak komputer milik Alice. Tak mau informasi itu bocor, detektif meminta semua data dihapuskan. Di saat yang sama, Alice yang tengah berbaring mengingat omongan Nick. Di mana Alice bisa hidup, tapi dianya juga dapat koit. Ucapan Nick yang terngiang-ngiang dibarengi rasa cinta teramat dalam menjadikan Alice siuman. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!